Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Ilah dengan NIM 2505112401. Di sini saya akan mengidentifikasi bangunan sejarah pada Istana Gunung Sahilan. Mata kuliah pengantar sejarah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmal SPD MHum. Istana Gunung Sahilan merupakan peninggalan dari Kerajaan Gunung Sahilan yang berada di Kabupaten Kampar, Riau. Istana ini merupakan salah satu cagar budaya yang memiliki banyak nilai sejarah di dalamnya. Istana Gunung Sahilan diperkirakan berdiri pada awal abad ke-16 sampai 17 Masehi dan berakhirnya masa pemerintahannya pada tahun 1946. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi bagian-bagian mana saja yang masih termasuk peninggalan asli atau bangunan asli dari kerajaan atau Istana Gunung Sahilan. Yang pertama yaitu jendela. Menurut narasumber yaitu Bapak Azriman atau pemegang juru kunci Istana Gunung Sahilan, beliau mengatakan bahwasannya jendela masih termasuk arsitektur asli yang ada pada Kerajaan Gunung Sahilan, yang artinya jendela ini ada pada saat masa pemerintahan Istana Kerajaan Gunung Sahilan, yaitu pada tahun 16 sampai 17 Masehi dan berakhirnya yaitu tahun 1946. Jadi, jendela ini masih dikatakan arsitektur atau bangunan asli yang ada pada Istana Gunung Sahilan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pohon. Pohon ini tidak termasuk sejarah asli. Kenapa? Karena pohon ini tidak ada pada masa pemerintahan Kerajaan Istana Gunung Sahilan, yaitu pada awal abad 16 Masehi sampai dengan 1946. Sehingga dikatakan tidak termasuk sejarah asli Istana Kerajaan Gunung Sahilan. Nah, Istana Gunung Sahilan ini memiliki dua bangunan, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Menurut keterangan yang diberikan oleh narasumber, yaitu Bapak Azriman mengatakan bahwa bangunan bagian belakang itu sudah tidak asli lagi, yakni sudah melakukan renovasi pada tahun 1996. Kenapa renovasi ini dilakukan? Dikarenakan kondisi bangunan yang sudah ingin roboh pada saat itu, sehingga dilakukannya proses renovasi. Kemudian bangunan yang paling depan. Bangunan yang depan ini masih dikategorikan asli. Hanya saja ada beberapa kayu yang diganti dengan yang baru. Karena kondisi kayu yang sudah rusak. Jadi bangunan yang bagian depan ini masih sebagian asli dan masih sebagian yang tidak. Yaitu seperti dindingnya disisip dengan kayu yang baru. Nah, ini merupakan gambar perbedaan antara kayu yang sudah lama dan kayu yang sudah baru yang sudah disisipkan. Kayu yang sudah baru ini warnanya terlihat lebih terang, yaitu sisipan yang artinya tidak termasuk sejarah asli. Kemudian warna yang lebih gelap ini masih termasuk dalam sejarah asli. Kenapa? Karena ini adalah kayu atau dinding asli yang digunakan pada Istana Gunung Sahilan itu dibangun. Maka kayu yang berwarna gelap ini masih dikatakan sebagai sejarah karena kayu ini masih ada pada saat masa pemerintahan Istana Gunung Sahilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada plafon. Nah, di sini plafon ini tidak termasuk dalam kategori arsitektur sejarah atau sejarah asli yang ada di Istana Gunung Sahilan. Karena plafon ini merupakan pembaharuan dari renovasi yang telah dilakukan. Maka dari itu plafon bukan termasuk sejarah ya, karena plafon ini tidak ada pada saat masa pemerintahan Istana Gunung Sahilan.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video wawancara saya kepada narasumber atau juru kunci, yaitu Bapak Azriman. Tahu Pak, ini bangunan asli dari ke Sultan. Iya, tapi udah ada juga yang direnovasi atau dari ganti. Cuma kalau enggak, ini kan ada perbedaan-perbedaannya, Pak. Ini dari sisip nih, aslinya ini dia. Kalau enggak masih asli, yang apa itu masih asli. Ini berarti masih asli berarti. Ini dari ganti. Apa aja yang Pak? Hah? Yang diganti apa aja? Oh, atap dari ganti ini Pak, ini itu baru kan. Berarti Di ada yang sisip, nah, macam ini kan baru kan, ada sisip nih. Nah, ini sisipnya ada lampu kan, sama yang aslinya ini. Nah, ini udah asli deh. Kalau renovasinya udah kirim. Nah, kemudian ini adalah merupakan tambo adat. Tambo adat yang ditulis dengan Arab Melayu dan berbahasa Minangkabau lama, ditulis oleh wazir terakhir dan dicetak pada 1939. Tambo adat ini biasanya berupa isinya yaitu mengenai tentang undang-undang Kampar Kiri. Tambo adat ini masih dikatakan dengan sejarah asli. Mengapa? Karena yaitu tadi dituliskan bahwasanya tambo adat ini dicetak pada tahun 1939, yang artinya ini dicetak masih pada masa kerajaan Istana Gunung Sahilan itu beroperasi, sehingga ini masih dikatakan dengan sejarah asli. Nah, yang kedua ini adalah gambar spanduk ya teman-teman, spanduk mengenai silsilah dari raja-raja. Ini bukan merupakan sejarah asli karena bisa kita lihat ini merupakan suatu spanduk baru yang baru dicetak, sehingga ini tidak dikatakan asli karena tidak ada pada masa pemerintahan Istana Gunung Sahilan. Nah, di sini ada gambar meriam kecil atau lelo. Lelo ini dahulu digunakan sebagai untuk acara penobatan raja-raja dan juga digunakan ketika upacara mandi balimau. Lelo ini digunakan dan dibunyikan. Lelo ini termasuk sejarah asli atau peninggalan asli dari Istana Gunung Sahilan, karena lelo ini sudah ada pada saat masa pemerintahan Istana Gunung Sahilan. Kemudian ada gorden. Gorden ini tidak termasuk ke dalam sejarah atau peninggalan asli dari Istana Gunung Sahilan, karena gorden ini baru ditambahkan ke Istana Gunung Sahilan sebagai bentuk hiasan atau pelengkap daerah pintu saja agar ada gordennya seperti itu. Jadi, gorden ini tidak termasuk ke dalam sejarah asli Istana Gunung Sahilan karena gorden ini tidak ada pada masa pemerintahan Istana Gunung Sahilan. Selanjutnya itu ada keris. Keris ini masih termasuk salah satu peninggalan asli Istana Gunung Sahilan, karena keris ini sudah ada atau digunakan pada masa pemerintahan Istana Gunung Sahilan. Keris ini biasanya digunakan oleh raja-raja sebagai bentuk kekuasaan dan juga sebagai simbol senjata raja-raja pada masa itu. Kemudian selanjutnya ada payung kerajaan. Nah, payung kerajaan ini juga peninggalan asli dari kerajaan Istana Gunung Sahilan. Payung kerajaan ini dahulu digunakan untuk memayungi raja-raja ketika ada upacara-upacara adat dan acara-acara adat lainnya. Dan ini termasuk peninggalan asli atau sejarah asli yang masih ada pada Istana Gunung Sahilan. Kemudian ada kendi. Kendi ini termasuk salah satu peninggalan sejarah asli yang ada di Istana Gunung Sahilan. Kendi ini dulunya digunakan ketika ada upacara adat atau acara keagamaan. Menurut kepercayaan warga setempat, kendi ini konon
ketika musim kemarau berisi air dengan sendirinya. Dan itulah mengapa kendi ini masih disebut dengan peninggalan asli sejarah, karena kendi ini sudah digunakan dari masa pemerintahan Istana Gunung Sahilan dan bertahan hingga saat ini. Kemudian ada lukisan. Nah, lukisan ini juga termasuk peninggalan asli dari kerajaan Istana Gunung Sahilan. Nah, kita bisa lihat bahwasannya di dalam lukisan tersebut ada tulisan Istana Darussalam, yaitu menceritakan bahwasannya sebelum nama istana ini bernama Gunung Sahilan, ini bernama Istana Darussalam. Nah, kemudian ini adalah gambar teras bagian depan Gunung Sahilan. Nah, teras ini merupakan sudah melalui tahap renovasi, yang artinya renovasi ini sudah di luar masa pemerintahan Istana Gunung Sahilan, sehingga teras ini tidak bisa dikatakan sebagai bangunan asli atau peninggalan asli dari Istana Gunung Sahilan. Nah, yang terakhir yaitu ada pagar. Pagar ini juga bukan termasuk sejarah atau bangunan asli dari istana Kerajaan Gunung Sahilan, karena masa pembangunan pagar ini di luar masa pemerintahan atau sudah berhentinya masa pemerintahan Istana Gunung Sahilan, sehingga tidak bisa lagi dikatakan sebagai bangunan asli atau bangunan peninggalan sejarah Istana Gunung Sahilan, karena dibangunnya pagar ini berfungsi untuk membatasi area batas masuknya Istana Gunung Sahilan. Nah, itulah sekian video identifikasi bangunan sejarah di Istana Gunung Sahilan dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.